bukan karena keluarga yang sudah pressure cepat-cepat nikah, umur yang makin tua, kan bukan itu. Kita percaya bahwa pernikahan ini ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan sebelum pernikahan ini ada, mereka ketemu berdua aja kan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin ya, kali kedua ya. Bahwa sehingga apa yang kalian jalankan hari ini, pemberkatan pernikahan ini adalah bagian kalian menjalankan kehendak. Sehingga berbicara tentang pernikahan adalah maunya Tuhan, adalah rancangan Tuhan. Di Kejadian 2:18 dan 24, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja, aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ayat 24-nya bilang begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini menggambarkan bahwa pernikahan adalah inisiatifnya Allah sendiri, bukan inisiatif 1-2 orang, tapi berbicara tentang pernikahan adalah inisiatif Allah. Yang kedua, kita sepakat bahwa pernikahan itu adalah kesatuan yang tidak terpisahkan, karena Tuhan yang menyatukan, sehingga nggak ada yang bisa-bisa. Dan yang ketiga, berbicara tentang komitmen seumur hidup. Makanya tadi saya tanya di awal, karena mereka sepakat, kita lanjut. Nah, pertanyaan bagaimana yang berbeda bisa bersatu, bagaimana yang berbeda bisa disatukan? Karena jelas alasannya adalah kasih Tuhan. Makanya kalau di Efesus 5 ayat 25 sampai 33, kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar, di situ berbicara tentang hai suami, kasihlah istrimu, hai istri, hormati suamimu. Ini berbicara tentang apa? Kasih yang jadi pengikat. Bagaimana bisa kita bisa mengasihi istri kita? Bagaimana bisa istri menghormati suami kita dalam segala perbedaan yang ada tanpa kasih Kristus di dalamnya? Gak akan pernah bisa. Kenapa? Kita bisa mengasihi karena sadar ini dulu, bahwa Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Kita bisa mengasihi karena sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Karena tanpa kesadaran itu, akhirnya pernikahan yang kalian jalani jadi pernikahan yang saling menuntut, pernikahan yang saling meminta, pernikahan yang saling harusnya kamu begini, harusnya kamu begini, harusnya kamu sebagai istri begini, harusnya kamu sebagai suami begini. Ujung-ujungnya tuntut-tuntutan saling didot-dotin apa? Karena pernikahan dalam Kristus adalah kasih Kristus yang jadi utamanya, motor utamanya dalam pernikahan, ya kan? Sehingga seperti yang saya sudah katakan di Efesus 5 ayat 25 sampai 33 bilang bahwa mengasihi, menghormati sumbernya adalah kasih Kristus itu sendiri. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi kalau kita nggak pernah merasakan dikasih. Kita nggak akan pernah bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya. Kalau saya pinjam uang sama Bapak Ibu Saudara, dijauhkan di dalam nama Yesus Kristus saya pinjam. Tapi maksudnya, jika saya pinjam sama Bapak, saya pinjam 500.000 dong. Pak Felix saya cuma ada 50.000, saya nggak ada 500.000. Oh berarti Bapak Ibu Saudara nggak bisa memberikan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara nggak punya. Bagaimana kita bisa memberikan kasih bagi istri kita? Bagaimana kita bisa memberikan kasih bagi suami kita? Bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau kita nggak punya kasih itu sendiri? Bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau kita nggak tahu dan nggak sadar dan tidak pernah merasakan dikasih? Kenyataannya kita dibesarkan di dunia yang rusak ini, kasihnya nggak pernah full. Sebaik-baiknya orang tua saya nggak pernah ngerasain kasih yang full juga. Karena ternyata kasih yang full itu hanya didapat di dalam kasih Kristus, gak ada yang lain. Sehingga kalau sepakat, Jadi dan Rod sepakat bahwa kasih Kristuslah yang jadi pengikatnya. Makanya kasih Kristus yang memampukan kamu bisa sang suami mengasihi istri, sang istri bisa menghormati suami. Tapi kalau nggak sadar bahwa kasih Kristuslah yang jadi motor utamanya, kalian akan saling menuntut satu dengan yang lain, akan saling melukai ujung-ujungnya satu dengan yang lain. Tapi kita tahu bahwa enggak. Aku mengasihi karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi. Aku mengasihi karena Kristus telah menunjukkan kasih itu dalam hidupku, sehingga itu yang memampukan aku bisa mengasihi kamu sebagai istri, sehingga itu bisa aku menghormati kamu sebagai suamiku karena kasih Kristus alasannya. Suami mengasihi seperti Kristus, istri menghormati seperti jemaat kepada Kristus, saling mengutamakan kepentingan pasangan.
Ada ayat yang jelas berbicara bahwa Kristus, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dia coba bilang sama Ruth, aku mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi. Kamu? Ruth boleh sekalian ngomong gantian? Amin. Bahwa jelas landasannya adalah kasih Kristus untuk saling mengasihi, saling menghormati. Yang kedua berbicara bahwa pernikahan adalah komitmen yang teguh. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena prinsipnya adalah kesatuan, disatukan sama Tuhan pemberkatan. Kristus sendiri yang menyatukannya. Komitmen seumur hidup, kesetiaan yang mutlak di dalamnya. Kita bisa mengerjakannya karena balik lagi Kristus yang jadi kekuatannya. Kristus yang jadi kekuatannya. Beda cara berpikirnya, beda kebiasaan sehari-hari, beda karakternya. Bahkan ya sekarang kita janji nikah semua, tapi dalam perjalanan pernikahan bukan sebuah hal yang gampang. Setuju dengan saya Bapak Ibu ya? Bukan hal yang mudah menjalankan pernikahan yang perbedaan ini. Sampai akhirnya bisa-bisanya misalkan dalam sebuah pernikahan udah gak cocok lagi, bisa bilang begitu. Udah gak cocok lagi. Tapi di sini menegaskan bahwa pernikahan di dalam Kristus, komitmen teguh seumur hidup kita. Kenapa? Karena kasihlah yang menyatukannya. Beda, nggak cocok mungkin dalam beberapa hal tertentu. Bahkan kalau kita ngobrol-ngobrol, ada yang beda cara menyelesaikan masalahnya. Ada yang beda begitu respon dalam sesuatu keadaan. Ada yang beda ketika berpikir, berdua jelas-jelas berbeda satu dengan lainnya. Tapi akhirnya kita sadar bahwa kasih Kristuslah yang menyatukan, yang memampukan kita berkomitmen teguh sampai akhir hidup kita.